Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Maifai Mima, mahasiswa ilmu gizi dari Universitas Santo Borromeus. Nah, hari ini aku mau berbagi cerita kepada kalian bagaimana sih aku melaksanakan webinar aku yang berjudul Pengaruh Diet Mediterranean Terhadap Penanganan Penyakit Degeneratif. Nah, gimana pakai metode ABCD Guide dalam pelaksanaan atau persiapan webinar. Nah, apa sih metode ABCD Guide itu? Yuk simak baik-baik. Nah, yang pertama ada tahap assess atau mengidentifikasi masalah dan juga target. Nah, aku melihat dari data-data prevalensi penyakit degeneratif di Indonesia seperti penyakit jantung, diabetes, dan juga kanker yang mengalami peningkatan yang selalu tinggi gitu. Dimana contohnya seperti diabetes mengalami peningkatan dari 6,9% menjadi 10,9% di tahun 2018. Juga yang kita tahu penyakit jantung menjadi faktor utama kematian tertinggi gitu. Nah, kita menggarisbawahi bahwa ternyata pola makan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan dan pencegahan penyakit degeneratif. Maka masalahnya adalah banyak sekali gitu ya orang-orang yang mengkonsumsi makanan seperti tinggi gula, tinggi lemak jenuh, dan juga kurangnya asupan serat. Nah, sehingga garis bawah dari masalah ini adalah pola makan yang tidak seimbang, maka targetnya adalah perubahan pola makan. Maka di webinar ini aku merekomendasikan atau memberikan materi mengenai manfaat atau pengaruh diet Mediterranean dalam penanganan penyakit degeneratif. Yang kedua adalah tahap build atau merancang perubahan perilaku. Nah, webinar ini disusun atau dilaksanakan bukan hanya untuk pemaparan materi saja, tetapi untuk mendorong peserta untuk melakukan perubahan pola makan menjadi pola makan yang lebih sehat gitu. Nah, aku membagi dalam beberapa langkah-langkah kecil seperti yang pertama dengan mengganti minyak goreng menjadi minyak zaitun ataupun minyak canola ataupun minyak kelapa dalam jumlah yang lebih sedikit. Lalu yang kedua ada dengan menambahkan lebih banyak konsumsi sayuran dan buah-buahan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Lalu menekankan juga pentingnya pembatasan makanan daging merah, tinggi lemak jenuh, lalu juga makanan tinggi gula. Nah, di mana gitu ya, edukasi sederhana ini diharapkan bisa membantu para peserta menerapkan diet Mediterranean atau ingin mencoba dalam penerapan diet ini di kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah tahap create atau menciptakan materi edukasi, di mana untuk mendukung edukasi gitu ya, saya menyusun materi yang interaktif dan juga mudah dipahami. Seperti yang pertama ada presentasi visual menggunakan PowerPoint gitu ya, menggunakan grafik, menggunakan infografis, dan juga beberapa visual gambar agar peserta lebih memahami. Lalu ada pretest untuk mengukur pengetahuan awal dari peserta, lalu ada proses untuk mengecek apakah materi ini bisa meningkatkan pengetahuan dari peserta gitu. Lalu ada demo praktis di mana aku membuat dan mengajak para peserta untuk membuat contoh menu yang berbasis lokal dari diet Mediterranean yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tahap yang keempat yaitu deliver atau menyampaikan materi. Nah, webinar ini kan membahas mengenai pengaruh diet Mediterranean terhadap penanganan penyakit degeneratif gitu. Nah, hal utama yang dibahas adalah mengenai data prevalensi dari penyakit degeneratif di Indonesia, seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, dan juga penyakit kanker. Yang kedua itu mengenai sejarah dari diet Mediterranean itu sendiri, dan juga manfaatnya, dan juga kandungan dari makanan-makanannya. Yang ketiga itu ada mekanisme dari diet ini terhadap penyakit degeneratif gitu. Lalu yang keempat itu ada contoh menu harian berbasis lokal yang bisa diadopsi oleh teman-teman peserta gitu sehari-hari. Nah, yang keempat ada sesi interaktif yang membantu peserta menemukan solusi yang praktis untuk menerapkan pola makan ini. Nah, tahap yang terakhir yaitu evaluate atau evaluasi hasil webinar. Di mana evaluasi ini gitu ya dilihat dari hasil pretest dan post-test. Nah, ternyata setelah dilihat ada hasil peningkatan yang signifikan, di mana skor rata-rata awal itu adalah 71,47 menjadi 87,74, menaik sekitar 30,4%. Nah, selain itu, banyak peserta yang memberikan testimonial dari beberapa komen di Google Form, yaitu mengenai penyampaian materi dan juga materi itu sendiri. Dan komen-komennya itu cukup baik mengenai materinya seperti seru dan juga cukup dipahami. Ini gitu yang menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan edukasi dalam meningkatkan pengetahuan dan juga mendorong para peserta untuk melakukan atau menerapkan pola makan yang sehat. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan pengalaman aku mengenai saat aku melakukan webinar, dan ternyata gitu ya metode ABCD ini bisa membantu proses berjalannya webinar lebih efisien, dimana dari awal sudah terdeteksi masalahnya dan mendapatkan evaluasi.